Shalom semuanya, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur sekalipun mungkin di akhir bulan September ini banyak di antara kita dengan penuh dengan kesibukan, tapi kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini di akhir bulan di September, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di pagi hari. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita saat teduh di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu yang termanis buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau Allah yang ajaib Tuhan. Hari ini Bapa dengan segala rendah hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu siang hari ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang termanis dalam kehidupan kami. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Arahkan hati kami kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang melebihi kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain kami datang memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan siang hari ini. Kami mau berikan yang termanis bagi Tuhan siang hari ini. Sebab Kau Allah yang sudah menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami persembahkan bagimu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar semua ada karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Lebih sungguh-sungguh akan pujian di hadapan Tuhan. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yesus,
Kau kami sembah Tuhan, kau kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau yang termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Melebihi apa yang ada kami miliki. Melebihi apa yang ada di dunia ini. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami ada di tempat ini Bapa, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Untuk meninggikan Engkau di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Kami sadar semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada di tempat ini Bapa.
Oleh karena itu siang hari Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau menyembah meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami mau menari bagi Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap kami, urapi setiap kami. Otoritas Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya, boleh lambaikan tangannya, katakan aku bersuka cita. Haleluya, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Katakan bersyukurlah sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukur di rahmat yang Kau berikan, hatiku melemahkan Ibu, sebab rahmat-Mu bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukur di rahmat yang Kau beri, hatiku melemahkan Ibu, sebab rahmat-Mu bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pewasaannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
depan kita. Kita akan berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan yang akan kami berikan. Kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati pekerjaan, keluarga, usaha, pelayanan, dan keluar masuk kami. Apapun yang kami kerjakan, Kaulah Tuhan yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan dan sucikan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, semoga persembahan kami ini menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan dengan segala ucapan syukur-Mu, kata pujian, kata-kata bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, melalui kebenarannya. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu hilang fokus. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suluh dalam kehidupanmu. Dengan segenap hatimu, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan, bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Yesus, terima kasih Bapa. Bimbinglah daku ya Yesus, katakan di sepanjang jalan hidup.
Biar habis sekarang ini wadahku, kita sama-sama bangkit berdiri angkat pujian di hadapan Tuhan. Bimbinglah aku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sumur. Agarku tak sesat di jalan. Hikmat Tuhan tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku. Dengan Yesus menolong dan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku. Dengan Yesus menopangku. Katakan tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami menyadari Tuhan, di dalam menjalani hidup ini tanpa pimpinan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami tidak akan dapat berjalan Tuhan. Kami rindu setiap hari, setiap saat kami ada dalam tuntunan, ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Karena dengan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu, apapun yang sedang kami alami, akan bisa kami lalui dengan baik Tuhan. Dan kami akan lalui dengan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan, yang mengagungkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya di mana kami rindu kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah terang bagi hidup kami Tuhan, yang terus menerangi hidup kami sehingga kami bisa melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Kami rindu melalui firman-Mu, kami mengalami kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya kami benar-benar dibawa kepada satu pengenalan akan kebenaran firman-Mu.
dan bisa menghidupi setiap kebenaran yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, yang membawa kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Terlebih saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berhubungan dengan keluarga, saudara yang kasih Tuhan ya. Ya, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul ya, itu di situ kasih mesra dalam keluarga ya. Kasih mesra dalam keluarga. Bapak yang kasih Tuhan, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, ini saudara yang kasih Tuhan, idealnya saudara, sebaiknya firman Tuhan ini didengar ya oleh semua anggota keluarga. Tapi saya juga berpikir gimana mungkin bisa ya semuanya bisa datang gitu kan. Satu keluarga itu kepala keluarga, ya istri, anak, dan semuanya ada dalam ibadah gitu ya. Ternyata rasanya sulit untuk mendatangkan ya, untuk setiap keluarga-keluarga itu semuanya hadir dalam satu keluarga dan kita membahas tentang keluarga. Idealnya firman Tuhan ini didengar oleh semua anggota keluarga, karena anggota-anggota keluarga inilah baik itu suami, istri maupun anak-anak, saudara, dialah yang punya peranan penting ya untuk bisa menciptakan namanya kasih mesra dalam keluarga. Jadi kasih mesra dalam keluarga itu tidak hanya bisa diciptakan hanya satu orang saja. Tetapi pagi hari ini menjelang siang hari ini saya rindu buat Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menciptakan ya, bagaimana kasih mesra itu bisa tercipta di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Ya mungkin sebagian dari kita nggak ada pasangan, nggak ada istri, atau nggak ada suami yang sedang hadir ya di ibadah ini, tetapi saya rindu kita yang datang ke tempat ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti dari firman Tuhan ini, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus menjadi inisiator untuk menciptakan namanya kasih yang mesra dalam keluarga. Jadi inisiatornya adalah Bapak dan Ibu yang hadir hari ini ya, untuk menginisiasi, untuk mengusahakan, mengupayakan supaya bisa tercipta kasih mesra di dalam keluarga Bapak dan Ibu. Apapun itu peranan, mungkin sebagai istri, sebagai suami maupun sebagai anak ya. Semuanya punya peranan dalam keluarga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan memahami dulu ya apa arti kasih mesra itu ya. Saya coba lihat pengertiannya dari KBBI, saudara ya. Ya, kasih mesra di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti yang pertama, itu perasaan sangat kasih, saudara. Jadi kalau kita mau menciptakan kasih mesra dalam keluarga, itu kasihnya bukan biasa-biasa saja, tapi kasihnya itu over ya, hampir-hampir over. Ya, kasih yang begitu diekspresikan dengan begitu dalam, saudara ya. Perasaan sangat kasih, sangat mengasihi. Ya, kalau istri ya sangat mengasihi suaminya. Ya, sebaliknya suami sangat mengasihi istrinya. Sebaliknya orang tua sangat mengasihi anaknya. Demikian pula anak sangat mengasihi kedua orang tuanya. Ya, itu namanya kasih mesra, saudara. Itu perasaan sangat kasih. Yang kedua adalah perasaan kasih yang berlebihan. Ya, kasih mesra itu artinya perasaan kasih yang berlebihan, ya. Tapi jangan bilang lebay ya, lebay. Ya, memang ini harus kita ciptakan, saudara. Jangan bilang lebay ini kasih yang berlebihan. Ini contohnya ya. Dia kasih contoh juga situ.
istrinya, ini seorang suami ya, contohnya istrinya dibelainya dengan penuh kasih mesra, saudara. Kita lihat jangan jangan cepet-cepet Bang. Ya kita lihat dulu fotonya ini dulu. Kita lihat ya, ini keluarga yang sangat apa ya, sangat luar biasa ya. Kelihatan dari fotonya ini gambar keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang mesra. Itu ya kasih mesra itu yang diekspresikan seperti ini, Bang Eston ya. Ya diekspresikan ya, seorang suami sama istrinya, seorang tua sama anaknya, anaknya sama ya, luar biasa seperti ini. Pernah nggak foto seperti ini keluarga? Apa foto keluarga serius gitu kan, pakai jas, pakai ini dasi di apa untuk di dinding begitu kan, serius. Tapi gini santai, saudara ya, natural ya, alami begitu ya, satu hubungan yang luar biasa, yang cair, nggak kaku, saudara ya. Ini luar biasa ya. Next, Bang. Ya. Ya, hari ini kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca satu perikop firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara yang kasih Tuhan, ini akan menjadi landasan atau dasar bagaimana kita bisa menciptakan kasih mesra di dalam keluarga, ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Di sini nih judulnya adalah hubungan antara anggota rumah tangga, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah luar biasa ya. Di dalam keluarga itu sebenarnya Tuhan itu sudah berikan apa ya, juklak ya lah ya. Ya, buku untuk petunjuk nih bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan itu ada di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau merenungkan dan melakukan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita, nah pasti keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Ya, mulai ayat 18, 19, 20 dan 21 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini satu rangkaian ayat firman Tuhan yang luar biasa. Di sini ada kepala keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua ya. Bagaimana caranya membangun relasi, membangun hubungan supaya keluarga itu bisa tercipta namanya kasih mesra di dalam keluarga, saudara. Ya, next, Bang. Ya, dalam Kolose 3 kita akan mendapatkan prinsip-prinsip hubungan satu dengan yang lain yang selayaknya dipenuhi dengan kasih mesra. Ya. Jadi di dalam hubungan tadi ada hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan anak dan orang tua, ini harus selayaknya ya dipenuhi dengan kasih mesra, saudara. Ya, yang seperti kamus bahasa Indonesia tadi, kasih yang sangat luar biasa, sangat dalam itu harus ada terjalin di sana, saudara yang kasih Tuhan ya. Nih, bentuk-bentuk kasih mesra yang dapat dipraktikkan di dalam keluarga. Ayo kita melihat, Abang. Ya. Yang pertama, ini kasih mesra suami istri. Ya. Kasih mesra suami istrinya, lihat ya. Nah, mungkin di sini ada oma yang sudah nggak ada suami, ya. Tapi nanti tenang aja, pasti ada bagiannya. Nanti saya jelaskan, saudara ya. Ini pertama adalah suami istri. Ada opung yang sudah tidak ada lagi ya, opung Doli ya. Tapi yang ada suami, yang ada istri ya. Mungkin hari ini nggak bersama. Saya kalau boleh tanya, kapan kira-kira Bapak dan Ibu berpelukan seperti ini? Kapan? Tadi malam. Saudara kasih Tuhan ya, apakah masih ada kemesraan seperti ini? Bagi Tuhan, ya. Ini ditunjukkan foto. Kalau nggak tahu mesra itu seperti kasih mesra itu seperti apa sih? Ya seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Kasih contoh ya. Ya kasih contoh, ya kasih contoh seperti ini. Luar biasa ya suami dan istri kalau seperti ini. Mungkin ada berpikir,
Pak, saya udah menikah udah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Itu rasanya udah nggak perlu lah Pak, gitu kan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, perlu diciptakan. Ya, perlu tetap kita menciptakan kasih mesra ini. Ya, saya puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan ya. Saya berkhotbah seperti ini, saya juga mempraktikkan hal ini, saudara. Ya, saya mempraktikkan. Banyak kalau di postingan-postingan di Facebook di mana yang saya itu renungan selalu kadang-kadang sama istri saya, saudara. Saya bukan narsis, saudara, tapi saya mencoba. Memang ketika ketika masuk dalam pelayanan ini, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, ya, yang ada di benak saya itu bagaimana saya mau keluarga saya itu menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain, saudara. Dan waktu saya kuliah itu ada satu mata kuliah yang luar biasa memberkati saya sebelum saya masuk dalam pernikahan, namanya mata kuliah pernikahan Kristen. Ya, pernikahan Kristen ya, itu luar biasa. Bagaimana kita diajarkan untuk membangun relasi yang baik dengan istri, nanti dengan anak-anak kita, saudara. Dan ini saya coba abadikan. Sering saya abadikan. Ya tadi puji Tuhan habis ibadah istri saya bilang, ayo Pak foto dulu berdua. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, setiap hampir seminggu sekali ada momen saudara untuk berdua untuk menunjukkan kemesraan saudara ya. Untuk apa sih? Nanti saya akan tunjukkan ya bahwa kemesraan ini ya perlu sekali untuk kita tunjukkan ya di dalam keluarga saudara ya. Saya bersyukur ya, saya bisa bukan berarti kalau udah mesra begini nggak pernah ini berantem, ya, pernah berantem, pernah bertengkar juga, pernah berselisih, tapi sesegera mungkin diselesaikan, sehingga itu kemesraan itu bisa terjalin lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya ingatkan Bapaknya, kalau mungkin suami ibu nggak ada di tempat ini, ibu yang menginisiasi, yang menjadi inisiator bagaimana kemesraan hubungan suami istri itu bisa terjadi. Amin. Jangan nunggu ya. Memang sih kalau ibu-ibu suka menunggu ya, tapi kalau suami kita nggak bisa, nggak respon, nggak peka, ya bolehlah istri yang dulu ya kan menciptakan itu kemesraan itu, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu saudara ya, di dalam keluarga-keluarga itu suami istri punya hubungan yang seperti ini, saudara. Jangan hubungan suami istri seperti Tom and Jerry, ya. Ya dia lah itu film animasi itu Tom and Jerry, kucing sama tikus kejar-kejaran tiap hari, saudara. Enggak ada yang kayak ini. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan siapa di sini yang rumah tangganya kayak gitu. Tom and Jerry ya, piring terbang, gelas terbang, saudara kasih. Terus sampai remote terbang, handphone terbang, semuanya terbang, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya itu Tuhan tidak mengendaki. Amin. Yang Tuhan kendaki itu suami istri harus memiliki hubungan yang mesra seperti ini, bagi Tuhan ya. Di mana ketika istri ya, kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan katakan begini ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, saudara. Jadi kemesraan antara suami dan istri, saudara, itu bisa akan terjalin ketika suami dan istri mau benar-benar mengerti, memahami apa yang firman Tuhan katakan ini. Ya, seorang istri harus dia tunduk sama suaminya, dia hormat sama suaminya. Tapi ingat di sini, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi seorang istri itu tunduk kepada suaminya sebatas di mana apa-apa yang menjadi keinginan dan kemauan suaminya itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani menyatakan yang salah itu yang nggak harus kita turuti, saudara. Tapi tetap kita harus menaruh hormat dan respek kepada suami kita, saudara. Ya, ketika kita mau sebagai istri itu bisa menghormati dan menghargai suami kita, apapun keadaan dia, saudara. Ya, maka ini akan bisa menciptakan, kita bisa membangun namanya kemesraan itu. Sebaliknya suami juga sama. Supaya apa? Firman Tuhan harus mengasihi istrinya. Bahkan Alkitab mengatakan seorang istri harus mengasuh istrinya seperti dia mengasuh dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Gak mungkin orang yang mengasihi
dirinya sendiri, menyakiti diri sendirinya, saudara kasih Tuhan. Jadi seorang suami juga punya kewajiban untuk mengasihi, saudara ya. Tidak boleh kasar sebagai suami, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, karena itu akan merusak hubungan, saudara. Ya, karena kita harus memahami sebagai pria ini, kalau pria itu diumpamakan seperti kerbau, saudara. Kenapa seperti kerbau? Kerbau itu kulitnya keras, saudara. Ya, nggak mudah sakit, ya. Kalau dipukul, dicambuk itu masih tahan, saudara. Tapi kalau perempuan ini, saudara, itu diibaratkan seperti kupu-kupu. Ya, indah dia, saudara. Tapi jangan sekali-kali kita memegang dan meremasnya, saudara. Maka dia akan mati, keindahannya itu akan hilang. Ketika seorang wanita perasaannya dilukai dengan kata-kata kasar, dengan sikap yang tidak baik, ini akan membuat hubungan menjadi rusak, saudara. Oleh karena itu kita sebagai suami-suami ya yang ada di tempat ini, 1, 2, 3 ya. Ayo kita belajar untuk mengasihi istri kita, untuk berkata yang sopan buat istri kita, kasih banyak pujian, jangan banyak celah. Sekalipun mungkin waktu masak kebanyakan garam, kita bilang enak. Karena sama istri saya bilang, "Ini Pak makan." Waduh, enak banget, Mah. Belum dimakan udah bilang enak. Udahlah kalau mama yang masak enak pasti. Sering kasih Tuhan ya. Kita kasih pujian, saudara. Apapun ya yang dilakukan oleh pasangan kita, kita harus menghargai, belajar untuk menghargai. Maka terciptalah kemesraan itu, saudara. Tapi kalau apapun yang kita lakukan sebagai pasangan, yang dilakukan oleh pasangan selalu kita cela, saudara. Ya, kita nggak pernah menghargainya, maka ini akan merusak hubungan di dalam hubungan suami istri. Saya rindu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, suami istri jemaat GBI hari ini selalu mesra dengan suami istrinya. Amin. Di rumah. Amin. Ya, hari ini Bapak dan Ibu yang datang, jadilah inisiator. Jadilah pembuat ya, pencipta kemesraan itu di dalam keluarga, saudara. Hal yang kenapa kita perlu menciptakan kemesraan di dalam keluarga. Ayo kita lihat next, Bang. Ya, di sini saudara. Kemesraan yang dibangun suami istri di dalam keluarga akan menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak mereka, saudara. Jadi jangan pernah kita sepelekan ya keseharian kita sebagai suami, sebagai istri di hadapan anak-anak, saudara. Kita ini adalah orang tua, adalah figur yang harus menjadi teladan, saudara. Kalau kita bisa menunjukkan kemesraan, menunjukkan hubungan yang intim dengan istri kita, saudara, anak-anak itu akan merasakan kenyamanan di sana, saudara. Mereka akan merasakan kedamaian di sana, dan tentunya dia akan melihat seorang figur, seorang ayah, seorang ibu. Dan suatu saat mereka juga akan berkeluarga. Ketika memasuki sebuah keluarga, mereka akan melihat dan melakukan apa yang kita contohkan dalam hidup kita. Sehingga hidup mereka, keluarga mereka juga akan menjadi keluarga yang baik. Tapi kalau setiap hari kita suguhkan, saudara, pertengkaran, konflik terus kita lihat, ya, dilihat oleh anak-anak kita, saudara. Dan suatu saat, ya, bisa aja anak itu trauma, saudara. Jadi nggak mau menikah. Dia takut untuk menikah karena lihat, aduh, berkeluarga itu nggak enak. Berkeluarga itu kayak menyiksa, berada di neraka, saudara. Tapi kalau kita bisa menciptakan di dalam keluarga kita suasana yang saling mengasihi, kita terlebih kita sama istri kita, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan penuh kasih mesra, saudara. Wow, anak-anak kita pasti mereka nanti suatu saat mereka berkeluarga, ya mereka punya antusias, ya untuk berkeluarga, saudara, ya dan membangun keluarga yang juga akan dipenuhi dengan kasih mesra. Mereka akan bisa mewujudkan keluarga yang baik juga di dalam kehidupan mereka. Saya rindu kita sebagai orang tua, anak-anak kita bisa membangun rumah tangga mereka dengan penuh damai. Amin. Dengan sangat sukacita dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang tua, berikanlah teladan, saudara. Kadang-kala lagi tidur, saudara, saya ini terus terang aja, di dalam rumah itu nggak ada kamar khusus ya. Kamar khusus untuk saya dan istri saya. Selalu kemana-mana sama-sama, saudara. Tidur juga berempat, sampai segede ini, saudara. Saya peluk istri saya di depan anak-anak saya, saudara. Ya, saya cium istri saya di depan anak-anak saya. Mereka melihat, menyaksikan itu kasih sayang antara
kita, orang tuanya dengan ini. Saudara yang kasih Tuhan. Mereka menyaksikan dan ketika ada sedikit perselisihan gitu kan antara saya dan mamanya. Apa sih mama ini gitu. Mereka nggak nyaman, saudara. Tapi kalau saya dan mamanya itu akur-akur, ya saling saling mengerti, saling membantu dilihat keseharian, itu mereka juga bahagia, saudara. Ya, sering kasih Tuhan ini yang berkat. Hal ini menjadi lingkungan yang sehat untuk bertumbuh kembangnya karakter dan mentalitas anak. Mereka dibentuk dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kemesraan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika rumah tangga kita ciptakan sedemikian rupa, penuh dengan kasih mesra, saudara. Saya yakin dan percaya, anak-anak kita akan nyaman tinggal di dalam rumah kita, saudara. Nyaman dengan kita, saudara. Mereka juga akan, kalau ada masalah, ada apa, mereka mau curhat, mau cerita dengan kita, saudara. Ya, karena dia merasa keluarga itu, orang tua saya itu, mama saya itu, papa saya itu adalah tempat yang paling enak untuk saya berbagi, saudara. Ya, saya belajar juga sama anak-anak saya ini, nggak ada gap, saudara ya. Ya, apapun yang mereka alami di sekolah, dimanapun ya, mereka bisa cerita sama mamanya, abang juga sama saya, nggak ada gap, saudara. Nggak ada kayak ada dinding pemisah antara kami, saudara. Mereka juga nggak segan untuk mengutarakan apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Di dalam keluarga itu kita ciptakan suasana yang penuh kasih mesra itu, saudara ya. Jadi hal ini menjadi lingkungan yang sehat untuk bertumbuh kembang karakter dan mentalitas anak. Jadi coba Bapak yang kasih Tuhan, jangan lagi saudara keluarga kita itu keseharian itu diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan, saudara. Jangan kita biarkan itu terus-menerus, karena itu tidak akan menjadi baik buat pertumbuhan anak-anak kita, saudara. Anak-anak Tuhan percayakan buat kita, ya untuk kita besarkan, untuk kita didik, saudara, supaya mereka bisa menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Dan hal itu bisa terjadi kalau di dalam keluarga kita menjadi keluarga yang nyaman buat mereka. Amin. Jangan sampai di keluarga kita, saudara, anak-anak nggak merasa nyaman, akhirnya mereka keluar dan masuk dalam komunitas yang tidak baik, akhirnya di sana dia merasa diterima dan sebagainya, tapi pergaulan itu merusak kehidupan mereka, saudara. Jangan. Keluarga kita harus kita jadikan satu tempat yang baik, ya, buat tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Anak-anak melihat istri yang tunduk kepada suami dan sebaliknya suami yang tidak berlaku kasar dan mengasihi istrinya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang tua di dalam keluarga itu selalu diperhatikan oleh anak-anak kita, saudara. Ya, bagaimana kita sebagai suami memperlakukan istri kita itu dilihat oleh anak-anak kita, saudara. Ya, apa yang kita ucapkan, perkataan kita terhadap istri kita, sebaliknya istri itu kepada suami, itu dilihat oleh anak-anak kita, saudara. Jadi oleh karena itu kita harus menjaga, ya, apapun yang kita lakukan di dalam keluarga sebagai seorang suami dan istri atau sebagai orang tua. Amin. Saudara yang kasih, mari ciptakan kemesraan, ya, di dalam hubungan kita sebagai suami istri dalam keluarga. Itu yang Tuhan mau, saudara, ya. Next. Nah, ini andalkan yang kedua, ya, andalkan doa dalam ancaman. Ini maksudnya adalah kita itu mendidik anak, ya, saudara, untuk taat sama aturan-aturan. Bagaimana anak-anak itu bisa hormat sama orang tua, ya, mereka bisa baik di lingkungan, pokoknya dia bisa menjadi anak yang pintar dan sebagainya, ya. Tapi itu tidak cukup dengan ancaman-ancaman, saudara. Bukan hanya dengan intimidasi-intimidasi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita takut-takuti, tapi kita juga perlu mengandalkan Tuhan dalam doa kita. Firman Tuhan katakan begini, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi peranan, ya, supaya bisa kasih mesra dalam keluarga itu bisa terjadi, ada peranan anak-anak juga, saudara, ya. Ini anak-anak, ya, yang anak-anak, angkat tangan anak-anak, angkat tangan yang merasa anak. Jadi kamu punya peranan, ya, untuk menciptakan keluarga kamu itu penuh dengan kasih mesra, ya. Bagaimana caranya, ya? Kita lihat next, Bang. Ya. Ya, ini
bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah ketaatan yang mereka tunjukkan. Jadi kalau anak-anak rindu orang tuanya akur, orang tuanya rukun, orang tuanya mesra, ya juga harus ini ya, bisa menunjukkan ketaatan. Jadi ada peranan anak-anak ya. Jadi jangan pikir, mama saya berantem terus. Itu berisik. Tapi anak nggak mau taat sama orang tua, ya. Anak nggak mau dengar-dengaran sama orang tua. Orang tuanya sedang punya masalah, ditambahin ya, tambahin dengan dengan kebandelan, dengan kenakalan anak-anak. Jangan menambah beban orang tua. Ini anak-anak. Jadi bentuk nyata dari kemesraan yang bisa ditunjukkan anak-anak terhadap orang tua adalah ketaatan yang mereka tunjukkan kepada orang tua. Jadi anak-anak harus belajar untuk taat sama orang tua. Dengarin nasihat orang tua. Ya, jangan diadu domba ya. Suka ini anak-anak. Nanti sama mama nih. Sama mama nggak dapat, sama papa ini. Ya kan? Nanti papanya kasih, mamanya nggak. Papa sih, akhirnya papa sama mamanya berantem. Dia seorang sukses saya jadi provokator. Saya kasih itu ya. Anak-anak harus taat, sama dengar-dengaran sama orang tua. Kalian punya peranan di dalam keluarga untuk menciptakan supaya dalam keluarga itu bisa tercipta satu hubungan yang penuh kasih mesra ya. Di dalam keluarga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan bersama, termasuk di dalamnya aturan orang tua terhadap anak. Jadi orang tua itu punya juga kuasa, otoritas untuk menentukan ya aturan-aturan ya untuk ditaati sama anak. Tentunya setiap aturan itu untuk kebaikan anak-anak ya. Nggak ada peraturan yang untuk menjerumuskan anak-anak ya. Anak-anak harus tahu, sadar itu ya. Ya. Peraturan yang tidak dipaksakan untuk mengikat, tetapi dilakukan untuk membuat anak-anak memiliki nilai-nilai keluarga kerajaan Allah. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu menyadari banyak Tuhan. Jangan kita membuat aturan-aturan langsung kita mendisiplin anak itu ya keterlaluan gitu ya. Salah langsung tampar gitu. Salah langsung tampar, gebukin gitu. Dulu waktu saya kecil ya, dulu ya beda dengan sekarang. Kalau saya, ya saudara itu waktu orang tua saya waktu kecil, itu kalau nggak taat, itu pokoknya kayu sudah melayang di badan. Tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu ya. Ya dari psikologis nggak bagus juga ya. Sekarang nggak bisa. Kita sebagai orang tua nggak bisa menghadapi anak-anak kita dengan cara orang tua kita seperti zaman dulu, saudara. Dikit-dikit tampar, dikit-dikit kita lempar apa. Saya pernah dilempar batu sama orang tua saya, ya itu karena kenakalan, ya karena nggak ketaatan. Tapi kita sebagai orang tua, hari-hari ini kita perlu hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa mengarahkan terus, ya mengarahkan anak-anak kita untuk bisa mentaati setiap aturan-aturan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi bukan dengan kekerasan, ya, bukan hanya dengan intimidasi, bukan dengan ancaman, dengan hukuman, tetapi kita perlu membawa mereka dalam doa. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan anak-anak kita supaya bisa memiliki hati yang taat, yang tunduk kepada perintah Allah, saudara. Ya, jadi yang kedua adalah andalkan doa, ya, dalam ancaman, artinya dalam mendisiplin, dalam membentuk anak-anak itu. Kita nggak bisa, saudara yang kasih Tuhan, nggak bisa dengan kekerasan saja. Kita perlu kuasa Tuhan yang bisa mengubah hati mereka. Dan yang ketiga, saudara, ya, kasih Bapa kepada anak-anak, saudara ya. Firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 21, hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya, saudara. Jadi kita sebagai orang tua, bagi Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, firman Tuhan juga mengingatkan kita, jangan sampai menyakiti hati anak-anak kita. Jangan sampai ada akar pahit di dalam hati kita. Dengan cara kita mendisiplinkan mereka, dengan cara kita mengajarkan kebenaran mereka, jangan sampai mereka itu hatinya menyimpan luka-luka batin dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang kita mungkin sampaikan kepada anak-anak itu, yang mungkin menyakiti hatinya, harus kita bereskan, saudara. Ya saya sebagai orang tua, saya sebagai hamba Tuhan, ya saya
Dulu juga sama, tangan saya ini juga pernah mukul anak-anak saya, saudara. Tapi kalau udah sangat keterlaluan, saudara ya, sangat keterlaluan saya juga pukul, saudara. Tapi ketika saya pukul, ya, saya bukan hanya pukul saja, saya kasih pengertian buat dia. Kenapa dia saya pukul? Kenapa kakak saya pukul? Kenapa abang saya pukul? Papa pukul. Saya kasih pengertian, saudara. Dan habis itu, saudara, saya juga peluk dia. Dan saya sebagai papanya, saya minta maaf sama dia. Maaf kakak, maaf abang. Ya, saya peluk. Kadang-kadang mereka nangis. Ya mungkin karena tersentuh hatinya, sudah terharu. Habis dimarah-marahi, saudara. Habis dipukulin. Habis itu papanya minta maaf, ya. Tapi dikasih tahu, saudara. Sampai saya merasakan bahwa hubungan saya dengan anak-anak saya tidak ada masalah sampai hari ini. Ya, sekalipun papanya tegas, papanya kadang-kala marah, tapi kembali mereka tetap dekat dengan kita. Karena apa? Karena nggak menyimpan akal pahit, saudara. Jangan pernah kita menyumpahi anak-anak kita, saudara. Jangan pernah kita lukai anak-anak kita dengan perkataan-perkataan kita yang tajam, saudara ya, yang melukai, saudara. Nah, kita lihat di sini ya, seorang bapak, ini seorang bapak ya, ditekankan kepada bapak. Ini juga kembali lagi kepada tanggung jawab utama dalam keluarga itu kan kepala keluarga ya bapak ya. Nah, bapak diposisikan sebagai sumber di dalam keluarga dan menunjukkan gambar Allah kepada anak-anak. Sering kasih Tuhan, kita sebagai suami dalam keluarga itu bukan hanya sebagai suami, tapi kita juga sebagai kepala keluarga, sebagai bapak. Dan bapak itu memiliki arti sumber, saudara. Ya, jadi kita sebagai bapak ini dalam keluarga apa yang kita mau sumberin, saudara. Kalau kita memberi sumber yang tidak baik, pasti kita akan meracuni, ya, meracuni anak-anak kita, saudara. Oleh karena itu kita sebagai bapak kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik buat anak-anak kita, saudara. Kita harus memberikan teladan bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, saudara ya. Penting sekali bagi seorang ayah untuk menunjukkan figur yang mengasihi seluruh keluarga. Figur pengayom, ya, seorang bapak itu adalah seorang figur pengayom. Ya, supaya itu anak-anak itu aman. Kalau ada apa-apa mereka datang ke papanya, ke bapaknya ya, memberi kehidupan, saudara ya. Juga penuh kasih kepada anak-anak. Jadi figur seorang bapak itu mengayomi seluruh keluarga, ya, menunjukkan kasih kepada seluruh keluarga. Tidak ada yang dibeda-bedakan, saudara ya. Dengan jalan itu anak-anak akan dituntun untuk mengenal Allah yang mereka sembah sebagai figur yang mengasihi juga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan secara khusus ya, ya mungkin saat ini kalau suami nggak ada di tempat ini, Bapak dan Ibu bisa berdoa buat suami, ya, buat kepala keluarga, supaya mereka benar-benar dimampukan untuk bisa menjadi sumber yang baik di tengah-tengah keluarga. Ya, kita yakin dan percaya kuasa doa itu luar biasa. Ya, sanggup mengubahkan hati seorang bapak, seorang kepala keluarga di tengah-tengah keluarga. Kalau kita terus doakan, terus kita menyatakan kasih kepada kepala keluarga, pasti suatu saat Tuhan akan ubahkan sehingga setiap kepala keluarga itu akan menjadi sumber yang baik buat keluarga kita. Sering kasih Tuhan ya. Dan saya juga mau katakan begini, ketika anak-anak, saudara, kecewa sama bapaknya, saudara, dia tidak bisa mengasihi bapaknya yang bapak biologis, bapak jasmaninya di dunia ini. Anak-anak cenderung tidak bisa mengenal Bapa di sorga itu dengan baik. Ya, ketika anak-anak diperkenalkan siapa Allah yang kita sembah adalah Allah sebagai Bapa yang baik, Allah yang mengasihi. Tapi karena anak ini melihat figur bapaknya tidak seperti ya yang diucapkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Bapa itu baik, Bapa itu penuh kasih, Bapa itu melindungi dan mengayomi, sehingga dia tidak bisa mengenal dengan baik Allah Bapa yang di sorga itu sebagai Bapanya di dalam hidupnya. Makanya kita sebagai Bapa, kita punya kewajiban untuk memberikan satu teladan yang baik buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa mengenal kasih Bapa dengan baik, saudara. Kasih Bapa yang di surga itu dengan baik.
Sehingga ketika mereka bisa mengenal kasih Bapa yang di sorga itu dengan baik, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu, hari ini saudara yang kasih Tuhan, ya saya khusus pesan firman Tuhan bagaimana kita harus menciptakan kasih mesra di dalam keluarga setiap kita. Ya, jangan pernah biarkan konflik terus berlarut-larut di dalam keluarga kita. Saudara, ayo kita punya peranan masing-masing. Sebagai istri punya peranan untuk menciptakan kemesraan di dalam keluarga kita. Ya, di dalam kehidupan keluarga, anak-anak punya peranan. Ya, sebagai orang tua kita punya peranan untuk menciptakan itu semua, saudara. Ya, kemesraan, ya berlebihan. Saya juga coba, saudara. Memang untuk menciptakan satu kemesraan, ya mengekspresikan kasih yang berlebih itu ya, saudara. Itu kalau kita nggak biasakan itu mungkin menjadi sesuatu yang susah, saudara. Tapi kalau kita coba mempraktikkan dan mempraktikkan